Indonesia masih miskin padahal sumber kekayaan alamnya terkaya di dunia. Misalnya ya, jumlah cadangan thorium di Indonesia itu bisa untuk menyalakan lampu seluruh dunia selama 10.000 tahun karena ada lebih dari 10 juta ton thorium cadangannya. Misalnya lagi, nikel. Indonesia saat ini produksinya terbanyak di dunia. Mangan juga sama. Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak produksinya di dunia. Juga kobalt sangat banyak, di mana ketiganya kalau digabungkan menjadi nikel, kobalt, manganis yang dibuat oksida, maka itulah sumber bahan baku baterai yang dunia sangat butuhkan. Ditambah lagi cadangan gas alam, minyak bumi, platinum, grup metal, emas, semua adalah kekayaan alam yang tidak terhingga. Nilainya kalau dikalkulasi, cadangannya ada senilai 40% kekayaan dunia dari sumber bahan mineral dunia saat ini. Belum lagi yang di permukaan tanah Indonesia seperti kekayaan hutan, di mana ada kayu atau timber, juga kekayaan aneka hayati, tanaman industri, perkebunan dan pertanian. Dan yang pasti kekayaan laut Indonesia dengan 6 laut di tengahnya, wilayah Indonesia itu 100% kenyataannya laut itu adalah milik rakyat Indonesia. Dan juga merupakan 20% kekayaan hayati dunia, yang kalau di total kekayaan alam Indonesia itu 50% kekayaan dunia. Sungguh itu semua ada di Indonesia. Tetapi 80 tahun kita sudah merdeka, mengapa Indonesia masih miskin? Kalau semua itu dihitung dalam cadangan yang kita uangkan nilainya, maka lebih dari 50 triliun dolar atau separuh kekayaan dunia yang 110 triliun dolar. Dari mana hitungan 110 triliun GDP dunia itu? Angka tersebut merupakan jumlah dari GDP seluruh negara di dunia, seperti Amerika yang kira-kira 25 triliun dolar, kemudian Tiongkok yang 19 triliun dolar, kemudian ada India yang 3 kali lebih kaya dari Indonesia, yaitu sekitar 3,7 triliun dolar, sementara Indonesia masih sekitar 1,3 triliun dolar. Dan kalau seluruh negara yang sekitar 20 negara itu di dunia dijumlahkan, maka totalnya kurang lebih sekitar 110 triliun dolar. Sementara kekayaan alam dunia yang masih di perut bumi Indonesia ada lebih dari 50 triliun, yang artinya kalau kita mencetak uang berbasis kekayaan alam, misalnya atau katakan 1 triliun dolar atau 1000 billion atau 16.500 triliun rupiah, maka apa yang Indonesia tidak bisa bangun? Semua bisa. Power plant berbasis thorium untuk membuat listrik Indonesia 100% pakai thorium, investasinya kira-kira mungkin hanya 100 billion dolar. Untuk dunia pertanian, membangun pabrik pupuk dan membuat jaringan irigasi pertanian, padi, jagung, dan kebutuhan pokok lainnya sejumlah 10.000 km saluran air dengan bendungannya sekitar 100 buah, ditambah untuk pembangkit listrik tenaga airnya di seluruh Indonesia, nilainya sekitar 150 billion dolar. Membangun jaringan kereta api double track keliling Jawa dan semua pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, keluar uang 50 billion dolar. Membangun cold storage di wilayah nelayan dengan memberikan nelayan kapal berbasis motor tempel hibrid, listrik, baterai, dan bensin untuk 1 juta kapal nelayan, total 50 billion dolar. Membuat kapal maritim kargo berputar keliling Indonesia dan membangun transportasi udara, pesawat terbang fly-by-wire-nya Pak Habibie senilai 100 billion dolar. Untuk pertahanan, seperti membangun pabrik drone dengan kapasitas 10.000 unit drone per bulannya, di mana 100% industrial military complex itu buatan Indonesia. Katakanlah kita keluarkan 150 billion dolar. Semua itu bisa dibangun tanpa hutang, namun uangnya dari jaminan cadangan deposit kekayaan alam yang di-print sekarang untuk membangun kekuatan ekonomi negara Indonesia. Bayangkan, kalau kita tidak punya cadangan kekayaan alam, langsung print uang dengan jaminan proyek-proyek yang ada tersebut, itu juga aman. Karena rumus inflasi adalah jumlah uang beredar sama dengan jumlah produksi. Ini kita sudah ada jaminannya, uang dicetak sama dengan yang diproduksi, ya super aman. Pertanyaannya, wah ini ora, takut sama IMF, sama World Bank. Wes sini, tak gantinya itu ibu. Peace. Seorang jurnalis asal Nigeria bertanya kepada seorang pria yang berasal dari Dubai tentang bagaimana Dubai bisa menjadi sebuah kota yang besar, kaya, dan terkenal. Dengarkanlah jawaban pria tersebut. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership.
That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining.